Haleluya. Selamat pagi saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya berdoa pagi hari ini biar damai sejahtera Allah, sukacita surgawi turun atas hidup kita. Amin. Biar kita dengan penuh ucapan syukur kita datang di tempat ini. Dengan penuh sukacita kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Amin. Berapa banyak yang percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan mari tinggikan dia dengan tepuk tangan dan sorak-sorai pengagungan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari datang di hadapan Tuhan saudara. Kami bersyukur untuk saat ini. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kini kami datang mendekat ke hadirat-Mu Tuhan. Membawa korban syukur, hormat dan pujian kami kepadamu Bapa. Terimalah sebagai persembahan kami yang mengagungkan nama-Mu, yang memuliakan nama-Mu, Raja di atas segalanya. Kami datang dengan penuh sukacita karena Engkau yang telah menebus kami, membayar kami dengan darah-Mu yang mahal. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus. Datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Berdiri bersama-sama. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang dia saudara. Kau Allah yang besar, seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segala.
karena Engkau dahsyat. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segala. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segala. Haleluya, 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 Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Yesus Raja di atas segalanya. Raja di atas segalanya. Engkau Raja di atas segalanya. Haleluya. Mari bersama-sama kita sembah Tuhan. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Tuhan. Puji Dia, tinggikan namanya, muliakan namanya. Sebab Dia yang berkuasa, yang perkasa, yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Dahsyat Tuhan, dahsyat Tuhan. Glory, glory, haleluya. Worship, we worship you, Lord. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Allah yang kudus, Allah yang besar, perbuatanmu ajaib. Kami menyembahmu Tuhan, kami memujimu Yesus. Sebab Engkau yang layak disembah, Engkau layak dipuji selamanya. Yesus, Yesus, makasih Tuhan, makasih Yesus. Kau baik, sungguh baik dan teramat baik. Kau yang telah menebus kami, Kau yang telah menyelamatkan kami, Kau yang membayar kami Tuhan dengan darah-Mu yang mahal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah tebus kami, Kau jadikan kami menjadi anak-Mu. Kini kami mau bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Dan saat ini kami mau berdoa seperti doa yang telah Kau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, sekali lagi shalom saudara. Shalom. Pagi hari ini semua bersuka cita di hadirat Tuhan. Amin. Amin. Kita datang dengan penuh ucapan syukur, memuji dan menyembah Dia. Saat kita memuji dan menyembah Dia, ada kuasa yang Tuhan impartasikan dalam hidup kita. Amin. Yang percaya tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Serukan nama-Mu Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Datangkan kegoyakan, datangkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Semuanya serukan Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Dia luar biasa, luar biasa, perkasa. mulia. Yesus, Yesus Tuhan. Mari bersama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, oh, oh. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas. serukan, Serukan namanya. Amin. Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yesus, Yesus. Kuasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Oh, oh. Dahsyat Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, Segala kuasa tunduk. Mari deklarasikan di hadapan Tuhan. Oh, Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas. Segala nama serukan, serukan namanya Yesus. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dan luar biasa, perkasa
biasa, amin. Ya dahsyat, amin. Siapa nama Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa, serukan. Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat dia, haleluya.
dahsyat Tuhan, terima kasih. Kau dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Ada info menarik nih tentang bagaimana sikap gereja menghadapi perkembangan zaman yang semakin modern ini. Seperti musik, lighting, dan entertainment. Jangan lupa ikuti seminarnya pada bulan Juli dengan tema Bagaimana Sikap Gereja Menghadapi Dunia yang Semakin Modern Ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. ZN Millennials Generation dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Mari datang di hadapan Tuhan saudara. Kini kami datang di hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Untuk menerima kebenaran firman. Ajarlah kami dan kebenaran itu. Dan kami mau menghidupinya dalam kehidupan kami. Bersinar menjadi garam terang dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau segalanya bagi kami Yesus. Hanya Engkau pengharapan dan kekuatan kami. Telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padamu. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Nyatakan bersama-sama saudara, katakan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Makasih buat salib-Mu Tuhan. Oh, telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan Hidupmu ku bersyukur yang ada padaku. semuanya Milikmu. Yes Lord Jesus. Bahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah.
Mari saudara, saat ini kita berbaharui iman dan pengharapan kita kepada Kristus. Sekalipun dalam jalan-jalan yang kita lalui hari-hari ini tidak menentu, tidak tahu arah, bahkan kita mengalami jalan buntu. Percayalah bahwa Yesus ada di tempat ini. Percaya Dia memegang hidup, memegang tangan, memegang erat tangan untuk terus berjalan bersama. Terus arahkan hatimu dan pikiranmu, matamu hanya tertuju pada Dia. Sebab pengharapan kita, keselamatan yang Tuhan beri tidaklah sia-sia. Tuhan mengerjakan apa yang menjadi janji-janjinya. Segala firman-Nya pasti digenapi. Mari perbaharui iman kita, bangkitkan imanmu pagi hari ini. Mari angkat tanganmu saudara, angkat tanganmu, katakan. Hanya Kau Menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan. berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan Kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau. ku cinta. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, hanya Kau Yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau. tempatku berharap, Berjalan bersamamu ku takkan goyah. sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Disembah Dia. Oh rabatakoralabaralaba. Syakaralabaralaba. Dialah jawaban dalam hidup kita. Dialah yang perkasa. Dialah yang luar biasa. Apapun keadaan saudara hari-hari ini, ada Tuhan, ada Yesus, sumber pengharapan. Oh rabatakoralabaralaba ya shikaralabaralaba. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Rabaya Shandara Labaralabu. Urya Batakaya Shikara Labaralabu. Kaulah Tuhan yang kami sembah. Kaulah Yesus Tuhan. Oh, Rabatakurya Labaralabu. Haleluya, haleluya. Oh, Rabaya Shandara Labaralabu. Yes, Lord Jesus Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Allah yang berkuasa, yang dahsyat atas hidup kami. Bapak terima kasih. Terima kasih kalau kami masih, Tuhan Kau beri kesempatan untuk ibadah di tempat ini. Karena Engkau mengasihi kami. Karena Engkau mau supaya kami hidup menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau urapi kami semuanya hari ini, pagi ini Tuhan. Karena kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang berkuasa. Firman yang dahsyat. Itu yang kami percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Dan kami percaya Engkau ada di tempat ini. Karena firman-Mu berkata di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, Aku ada di tengah-tengah mereka. Dan waktu mereka berdoa, Bapa-Ku yang di sorga akan menjawab setiap doa mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan berkuasa. Mari yang siap menerima firman-Nya sama-sama katakan, amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara bersuka cita? Haleluya. Saudara bersuka cita? Sudah makan semuanya? Oh, sudah ya, haleluya. Berarti jawabnya bisa lebih dahsyat lagi. Saudara bersuka cita? Amin, haleluya. Saudara, kita bersyukur. Ya. Dan saya juga bersyukur kalau hari ini bisa berada bersama-sama dengan saudara. Ya. Harusnya saya 2 bulan yang lalu ada di tempat ini saudara. Tapi karena ya saya nggak nyangka tiba-tiba
saya seperti ngalami flu begitu saudara ya. Diobatin nggak sembuh-sembuh. Loh kenapa ini? Begitu periksa dokter, ya saya coba dah antigen aja. Dibilang di hasilnya negatif. Wow. Tapi kok saya rasa badan saya masih kurang sehat gitu ya. Dokternya bilang apa Bapak mau PCR? Ya udah PCR. Ternyata saudara hasilnya positif. Wow ya. Dan situasi pandemi justru orang yang positif harus dijauhi begitu ya. Orang yang negatif malah dideketin. Nah saudara, ya akhirnya saya istirahat. Saya kasih tahu siapa Joshua, wah sorry saya nggak bisa melayani minggu ini ya. Tapi bersyukur, ternyata saya cuma ngalaminya 3 hari doang saudara. Ya, saya cek lagi seminggu berikutnya, udah negatif. Haleluya. Amin saudara. Tuhan kita luar biasa, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin, haleluya. Nah saudara, saya bersyukur karena kita punya Allah yang luar biasa. Dari tadi dikatakan Yesus itu juru selamat, Yesus itu Tuhan. Amin. Ya kalau saudara dengar hari-hari ini saya juga kaget ada seorang hamba Tuhan termasuk tokoh ya dulu di GBI juga, sekarang dia sudah bukan GBI saudara. Ya dia kasih pelajaran teologi ya, banyak muridnya, dia ngajarin Yesus itu bukan juru selamat. Yesus bukan gembala. Kaget saya saudara. Ya, dan namanya di sosmed ya nyebar luas saudara. Tapi saya bersyukur di tempat ini masih percaya Yesus itu Tuhan. Amin. Yesus itu juru selamat. Katakan dengan saya sama-sama, Yesus itu juru selamat. Amin saudara. Nah pagi ini saya akan ajak saudara membuka dalam kitab Matius pasal yang kelima dulu. Saya enggak perlu bahas yang itu tadi saudara. Matius pasal 5. Ya. Oke. Matius 5 ayat yang 13 sampai ayat yang ke-16. Oke, bisa ditayang. Nah, Matius 5 ayat 13 sampai 15 dikatakan yuk sama-sama baca 2, 3. Kamu adalah apa? Garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Terus? Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu apa? Meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Terus saudara, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya. Ya. Nah saudara, Alkitab berkata, kamu adalah, ayat 13 ya tadi, garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Coba sama-sama dengan saya katakan, saya garam dunia. Saya lagi, saya garam dunia. Amin saudara. Garam itu kalau saya baca, saya perhatikan ya untuk yang membuat makanan tidak gampang rusak. Penyedap makanan, betul enggak saudara ya? Kalau makan enggak ada garam rasanya apa? Tawar. Nah saudara, Alkitab mau supaya saudara dan saya jadi garam dunia. Amin. Ya, nah suatu saat ada seorang bapak, dia pergi ke pasar burung berkicau gitu saudara ya. Waktu dia datang, dia lihat ada burung yang bagus lagi nyanyi. Dia tanya berapa harganya burung ini? 2 juta. Oh mahal amat. Kenapa? Karena dia bisa nyanyi 2 lagu dengan sempurna. Wow luar biasa ya. Tadi saya dengar WL-nya juga nyanyinya luar biasa. Saya agak lupa namanya siapa. Udah lama enggak ketemu. Andreas luar biasa. Nah saudara, bapak ini dia ngelihat lagi ada burung yang lain. Kalau ini berapa harganya? 5 juta. Karena burung ini bisa nyanyi 5 lagu sambil bergoyang. Katanya begitu saudara ya. Nyanyinya sempurna 5 lagu. Terus dia jalan lagi, dia lihat ada burung yang disangkarnya sangat bagus. Dia tanya, kalau ini berapa? Oh ini enggak dijual Pak. Apa harganya 20 juta? Enggak. Loh kenapa enggak dijual? Karena waktu dia bernyanyi, semua burung yang ada di pasar burung berkicau ini ikut nyanyi. Wow makanya enggak dijual saudara. Ya artinya apa? Burung ini berdampak. Tuhan mau hidup kita berdampak.
Amin, saudara. Amin. Dampak yang positif. Orang yang suka memberitakan yang positif itu disebut motivator. Betul enggak? Tapi kalau dia suka memberitakan yang negatif disebut apa? Provokator. Ya, banyak orang ke gereja berdoa sih. Bahasa roh. Muji nyembah Tuhan, nari. Tapi suka jadi provokator. Nah, ini bahaya. Saya berdoa di sini enggak ada di sini. Di sana sini yang banyak. Loh betul saudara. Ada orang udah buat bagus, baik, diceritain di luar. Tapi kalau ketemu, senyum, ketawa luar biasa. Alkitab berkata apa? Ya, seorang sahabat dia menegur dengan terus terang. Kitab Amsal. Tapi seorang lawan dia mencium berulang-ulang. Artinya apa? Mesti waspada. Saudara, Tuhan mau hidup kita ini berdampak. Amin, sudah. Di ayat 16-nya dikatakan tadi, coba ayat 16-nya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, untuk berdampak saudara, hidup kita berdampak. Yang Tuhan mau lihat karakter kita yang baik. Amin. Amin, saudara. Kenapa banyak orang belum percaya Yesus? Karena mereka tidak lihat dampaknya, tidak ngalami dampaknya dari pengikut Kristus. Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, saudara dan saya itu suratan Kristus yang terbuka. Betul enggak saudara? Amin. Kita ini suratan Kristus, orang lihat semuanya saudara. Ya. 1 minggu yang lalu saya ke Baduy. Itu udah cita-cita saya cukup lama. Kapan saya bisa ke Baduy? Orang-orang yang tidak punya agama. Ya saudara. Waktu sampai di sana, tempatnya cukup tinggi. Jadi seperti kita naik gunung saudara. Waduh tinggi banget. Ya. Tapi saya bersuka cita ya, dengan beberapa orang dari GBIBSD. Jadi kita naik sama-sama saudara. Dan waktu sampai di sana, sebelumnya saya udah diingetin, Pak nanti kalau doa jangan pakai, boleh nama Tuhan, tapi jangan sampai nama Tuhan Yesus. Jangan ada Yesusnya. Oh ya udah sampai sana saudara. Tiba-tiba saudara udah capek banget, basah kuyup. Ya karena tinggi banget tuh seperti naik gunung saudara. Waktu nyampe, ada anak-anak kecil datang nyambut kita juga gitu ya. Tiba-tiba teman ada yang nanya, ada yang bisa nyanyi enggak? Habis diajarin nyebut Pancasila kan kita juga share begitu ya bagi, oh ada yang bisa. Terus ditanya, ada yang bisa nyanyi enggak? Ada. Anak kecil saudara, waktu dia nyanyi tentang Yesus. Kaget saya juga. Capek langsung hilang saudara. Karena dia ngomong apa? Orang yang hidupnya tanpa Yesus, dia hatinya bolong seperti kue donat. Wow, saya mau dahsyat banget. Saya ingat loh, tadi saya udah diwanti-wanti jangan sampai nyebut nama Yesus. Tapi ini anak suku Baduy, anak asli suku Baduy. Ya. Terus sementara kita lagi sharing di dalam rumahnya tokoh agama itu saudara. Ya, tiba-tiba datang kepala adatnya. Kita lagi sharing, lagi ngomong, mereka senang banget kita hadir. Tahu-tahu ada seorang ibu lagi datang saudara. Ya, seorang ibu datang bawa anaknya kecil. Orang Baduy itu ternyata putih-putih saudara. Saya juga kaget tuh. Ini makannya apa gitu ya saudara. Waktu bawa anaknya saya pikir loh anaknya kayak orang Belanda. Putih banget terus. Tahu-tahu ibu ini ngomong gini. Saya berterima kasih sama Tuhan Yesus. Dan saya mau didoakan. Teman saya juga mau didoakan. Amin saudara. Artinya apa? Ada dampaknya yang luar biasa. Ya, saudara Tuhan mau lewat hidup kita. Terang kita itu kelihatan. Lewat apa? Perbuatan baik kita. Amin. Lewat karakter saudara. Ya, karakter kita, ketulusan kita, kejujuran kita, kesetiaan kita itu masuk di integritas. Amin. Kalau saudara punya karakter yang baik, orang lihat, orang ini integritasnya bagus.
bisa dipercaya. Ya, orang yang punya integritas itu pasti apa yang dia ucapkan sama dengan yang dia perbuat. Amin. Kalau dia ngomong setia, saya tetap setia, dia pasti akan lakukan kesetiaan itu. Amin. Suami, istri waktu masuk dalam pernikahan pasti ada janji nikah, betul enggak? Yang datang suami istri, oh enggak ada, jomblo semua di sini sudah. Yang udah menikah, nah banyak saudara ya. Waktu menikah pasti ngomongnya apa? Saya berjanji, saya akan tetap setia, baik di dalam suka maupun duka, betul enggak? Saya akan tetap setia, baik di dalam keadaan sakit maupun sehat. Betul? Jangan sampai nanti istrinya sakit-sakitan, terus suaminya ngomong, kok dadang kepleset jatuh, innalillahi. Ini enggak setia, saudara. Ya, tapi saya berdoa di sini banyak suami istri yang setia dengan pasangannya. Amin, saudara. Amin. Jangan waktu kaya, punya duit, senang setia. Tapi begitu ada masalah dengan keuangan, wah mulai. Iya kan? Cari yang lain, ini bahaya, saudara. Ya. Saudara, ya, yuk. Tuhan mau kita berdampak lewat apa? Kehidupan yang dimiliki, yang mempunyai integritas. Amin. Supaya orang lihat, ini yang Tuhan mau. Ya kan? Seringkali orang pengennya punya reputasi. Reputasi itu cuma dari luar dan itu sementara, saudara. Tapi kalau saudara punya integritas, saudara akan dipermuliakan Tuhan di hadapan Allah. Amin. Amin. Siapa yang mau terus punya integritas dalam hidupnya? Memiliki integritas yang baik. Ini yang Tuhan mau. Jadi waktu saudara ngomong aja, itu orang percaya benar. Ya, berapa hari ini karena rumah saya lagi direnovasi. Ya, ada tukang yang menangani, seringkali saya awasin. Kemarin saya awasin juga. Saya perhatikan sambil ngobrol, saudara. Dia ngobrol kadang karena orang dunia, ngomongnya itu kemana-mana. Selalu saya lurusin, saya arahkan. Ujung-ujungnya dia bilang apa? Saya mau dengerin perkataan Pak Samuel. Gitu saudara. Saben dia ini ngomong apa saya bilang, jangan bohong. Saya bilang, jangan bohong sama keluargamu. Kamu tanpa sadar kamu sedang didik anakmu. Jadi pembohong. Suatu saat anakmu akan bohongin. Saudara. Kaget saudara dia. Dia baru dari tempat ibadahnya. Tahu ya saudara ya? Tempat ibadahnya yang beda sama kita. Gerejanya atasnya ada kayak bawang putihnya begitu ya. Nah saudara, ya sampai dia ngomong begitu. Padahal saya biasa aja. Saya jelasin. Saya lurusin, jangan bohong sama istri kamu. Ya, dia ngerokok. Saya bilang kamu sekarang ngerokok, kamu nggak tahu akibatnya. Saya nggak ngomong soal penyakit. Satu saat kalau anakmu ngerokok, kamu jangan kaget, saya bilang. Wow, saudara, saya langsung, waduh, saya kayaknya kena ini sama imam, katanya saudara. Saudara, tapi bersyukur, itu yang Tuhan mau. Supaya apa? Kita punya dampak. Saya berdoa kalau hidup semua jemaat di tempat ini, pengerja berdampak, gereja ini akan penuh. Amin, saudara. Amin. Ada yang bilang, oh Pak ini baru selesai pandemi, sekarang sudah mulai naik saudara, jemaat mulai kembali. Amin, amin saudara. Tuhan mau supaya terus kita berdampak dalam hidup ini. Jadi garam, jadi terang. Amin. Yang kedua saudara, mulai belajar untuk mendekati, punya hubungan, bangun relasi. Banyak orang seringkali berkata, oh saya udah nyanyi, nyembah Tuhan, puasa, dan lain sebagainya. Saudara, tapi dia rasa dia yang paling kudus. Ya. Orang yang tinggal di kota kudus saja belum tentu ngomong dia paling kudus, betul enggak? Ya saudara, tapi kita kenapa seringkali kita enggak bisa menangkan jiwa? Karena kita merasa itu tadi, Alkitab aja berkata Yesus dikatakan itu sahabat orang berdosa. Bahkan waktu Yesus ada di rumah siapa itu? Bukan Zakius saudara.
Ya, waktu Yesus ketemu Petrus, ada wanita yang berdosa mengurapi Yesus. Coba buka Lukas 7. Lukas 7. Ayat yang ke-37. Ya, Lukas 7. Nah, dikatakan di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang apa? Terkenal sebagai seorang apa? Seorang apa? Berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah seorang Farisi itu, ya di rumah orang Farisi ya, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu apa? Membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyaikanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Loh, ini orang yang terkenal apa? Berdosa. Ketemu Yesus. Apa Yesus ngomong? Pergi kamu. Saya kudus. Kamu gak boleh deket-deket. Enggak, saudara. Malah dia meminyaki kaki Yesus. Artinya apa? Membangun hubungan. Tuhan kasih teladan buat saudara dan saya. Amin. Kita mesti punya banyak hubungan relasi dengan orang-orang yang berdosa. Tapi tujuannya untuk apa? Selamatkan mereka. Rebut mereka dari api neraka. Kalau mereka sedang menuju neraka, bagian saudara dan saya harus rebut jiwanya untuk mereka masuk dalam surga. Amin. Jangan sampai nanti seperti ditulis dalam kitab Yeskiel 3 ayat 16 sampai 18. Kalau ada orang berdosa, kamu tidak mengingatkannya, waktu Tuhan ngomong sama Yeskiel, Tuhan akan tuntut waktu orang itu meninggal atau mati. Dia akan tuntut ya dari hidup orang-orang yang seharusnya bisa memberitakan kabar baik. Ya saudara, nah ini ayatnya Lukas 7 tadi ya. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ya saudara, terus kasih perumpamaan, ada dua orang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepada, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu. Ya, dan seterusnya. Namun engkau tidak memberikan aku air, dan seterusnya saudara. 45-nya, engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang besar itu telah diampuni, sebab ia telah banyak apa? Berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga apa? Artinya apa? Kalau orang lihat ada kasih dalam hidupnya, dia membangun hubungannya. Dia membangun relasi dan orang lain kena dampaknya. Ini luar biasa. Bisa menyelamatkan orang itu juga dari kehidupan dosa. Amin, saudara. Tuhan Yesus tidak nolak. Ya, seperti tadi disinggung. Tuhan Yesus ketemu dengan Sakius juga begitu. Ya kan? Sampai Alkitab berkata di Lukas 7 juga di ayat-ayat sebelumnya, Yesus disebut sahabat orang berdosa. Tapi bukan artinya Yesus ikut berbuat dosa. Enggak, saudara. Ya, dia mau membangun hubungan. Termasuk dengan saudara dan saya yang dulunya orang berdosa. Yesus yang ada di surga, dia mau turun ke dunia untuk supaya saudara dan saya diselamatkan. Amin. Dia datang ya jadi bayi dulu. Akhirnya bertumbuh. Gitu sudah. Dia memberitakan firman Tuhan. Dan dampaknya luar biasa sampai sekarang. Amin. Dua hal hari ini yang saya sampaikan. Saudara, Tuhan mau hidup kita punya integritas. Amin. Yang kedua, membangun hubungan untuk kita bisa berdampak. Amin, saudara. Kasihan banyak orang, bahkan mungkin ada keluarga-keluarga kita, keluarga saudara yang belum diselamatkan. Kita perlu sampaikan kabar baik itu lewat cara hidup kita. Amin. Lewat cara kita berkata-kata, cara kita menyampaikan sesuatu.
Saya tutup dengan satu kesaksian saudara. Ya, saya punya seorang saudara, saudara dari istri saya maksudnya. Dia dari agama yang lain. Ya. Sekarang, satu saat dia tinggal di rumah kami, kurang lebih sekitar 2 minggu. Dia lihat kehidupan kami. Sampai satu saat sebelum dia pulang, dia berkata, rumah ini kayak sorga. Saya mau loh, saya sama istri saya biasa aja, seperti orang hidup biasa. Ngomong biasa, semua biasa. Tapi dia ngomong, betul, saya seperti ada di sorga. Wow, saya mau dahsyat banget. Sampai sekarang dia selalu ngomong kalau diberkati istri saya, dia bilang, saya juga mau jadi seperti sungai Yordan. Enggak mau jadi seperti laut mati. Wow, saya belum kaget saya, loh kok dia bisa tahu cerita tentang itu? Saya tanya, apa memang pernah ke Yerusalem? Pernah, sudah. Orang Muslim, dia tahu ceritanya sungai Yordan. Bisa jadi ada orang Kristen yang nggak tahu sungai Yordan itu seperti apa, sudah. Di sekitar sungai Yordan, karena kami pernah ke sana juga, itu banyak tanaman, tumbuhan yang hidup, saudara. Beda sama laut mati. Karena apa? Nggak ngalir laut matinya. Sungai Yordan itu yang ngalir kemana-mana jadi berkat. Artinya apa? Ada dampaknya, saudara. Amin. Amin. Ya sampai saudara kami ini, wah setiap ngomong justru dia yang seolah-olah istri saya ngomong, kayaknya kita yang diinjili deh sama mereka. Ya. Ngomongnya udah ke arah firman Tuhan terus. Itulah dampaknya. Amin, saudara. Siapa yang siap berdampak dalam hidupnya? Mari saya undang bangkit berdiri, haleluya. Saudara harus percaya, waktu saudara ada di tempat ini. Ya, waktu saudara sungguh-sungguh berdoa. Dan saudara siap miliki hidup yang berdampak, Tuhan mau. Saudara mengerti. Setiap kita beribadah, Allah pasti hadir. Amin. Your presence. Dan Tuhan selalu siap memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Waktu kita berkata, saya siap untuk berdampak. Saya siap jadi terang. Saya siap jadi garam. Amin. Untuk memberi penyedap dalam setiap langkah kehidupan. Haleluya. Who is like you, Lord, and all the earth? Matchless love and beauty and worth. Nothing in this world can satisfy. But Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence. Your presence is heaven to me. Oh, your presence is heaven to me. Who is like you, Lord? Love and beauty, endless world. Nothing in this world, Nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the God. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence, your presence is heaven to me. Heaven to me. Who
berada di tempat ini. Oh, rapatakora-laba-laba. Yes, Lord Jesus. Your presence is heaven to me. Haleluya. Oh, rapatakora-labayas. Bapa, Engkau Allah yang luar biasa. Biarlah hari ini kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pakai hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan? Oh, rapatakara-labayas. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, yang terus melengkapi hidup kami. Untuk kami memiliki integritas, untuk kami punya hubungan, membangun hubungan dengan orang lain Tuhan yang ada di sekitar kami. Jangan sampai mereka menuju ke neraka kehidupan mereka Tuhan. Tapi kami rindu waktu Engkau pakai kami untuk kami jadi garam dan terang dunia. Kami mau rebut hidup mereka. Untuk mereka masuk ke dalam kerajaan-Mu. Mereka masuk surga. Oh, rapatakurya-labara-labara-labara, syandara-labara. Bahkan kalau ada keluarga kami, saudara kami. Oh Tuhan, kalau hari-hari ini mereka sedang menuju, kehidupan mereka sedang menuju kepada neraka Tuhan. Kami merebut mereka di dalam nama Yesus. Supaya mereka boleh kembali ke jalan yang benar. Jalan yang menuju ke sorga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh ralabayas. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita naikkan doa Yabes. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapa di sorga. Dan sekarang terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Dan berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, berkat kesehatan, bahkan berkat kemenangan. Dari Anak Tunggal Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan dan penghiburan yang manis daripada Roh Kudus. Menyertai kita sekalian mulai pagi ini. Sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan-awan bahkan sampai selama-lamanya. Semua umat pemenang yang sudah diberkati sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan